I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, buat kalian yang suka teori liar atau analisis mendalam terkait One Piece, kalian bisa langsung klik tombol subscribe dan nyalakan bel notifikasinya agar kalian tidak tertinggal dari video-video baru di channel Devil Nomi ini. Pastikan kalian juga tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Nah, sebelum itu juga saya berterima kasih nih buat kalian yang sudah mensupport channel Devil Nomi secara langsung, terutama buat para membership setia seperti Dipra, Fazagani, Misbah Rifan, Heroes of Chris, dan Syarif Alfat nih yang baru menyentuh di 12 bulan. Wadaw banget. Lalu juga buat Faris Ibran Hakim dan Ferry Deca yang sudah 7 bulan. Serta buat yang mau lebih strong dengan menjadi Haki user, terima kasih buat Mas David Ovaldo Servus yang sudah 6 bulan. Dan ini juga langganan dari DNA Merchandise nih. Serta ada Sang Kusu. Kalau ini mah udah masternya kali ya, masalah Haki. Lalu buat kalian yang mau join menjadi membership channel Devil Nomi, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe, di mana harganya mulai 10.000 doang, dan kalian akan mendapatkan badges berry ini di sebelah nama kalian, dan tentu saja stiker yang menarik ini, serta ada beberapa stiker baru loh yang uhui banget. Nah, oke lah, kali ini kita akan mereview One Piece untuk chapter 1069, di mana seperti biasa menuju penghujung tahun, dan bahkan ini juga ada di pertengahan komiknya, pasti tensinya akan semakin meningkat. Dan buat yang kemarin bilang, kenapa sih ngomong hal-hal lain dulu di spoiler alias bertele-tele, nggak terbuktikan hasilnya di keluaran chapter resminya, karena spoiler kemarin sangat berbeda sekali dengan realnya, makanya saya bilang jangan terlalu telan mentah-mentah spoiler kemarin, karena hasilnya sangat berbeda sekali. Jadi oke lah, kita akan langsung saja bahas untuk chapter 1069, di mana chapter ini akan berjudul Everything Exists for a Reason. Dimana arti dari judul ini menurut saya sangat dalam sekali. Semua hal pasti ada alasannya, alias tidak ada hal yang sia-sia di dunia ini, kecuali kamu yang masih nunggu doi padahal udah ditinggal nikah, ya. Dimana kita mulai dari cover story, dan ternyata ini adalah flashback saat awal terbentuknya match dahulu, yang ternyata kapal itu atau diberi keuangan lah dari sang dewa keberuntungan atau God of Fortune, Duveld. Yang orang ini pun pernah kita lihat di pernikahan puding lalu. Tapi yang menarik adalah tulisannya di sini dia menggunakan Luveld ya, bukan Duveld. Apakah ada kesalahan kata atau bagaimana? Dan ada juga bendera di atasnya yang bertuliskan pasifis. Mungkin juga asal mula kenapa Vegapunk dan ilmuwan lain menggunakan nama pasifista sebagai bentukan dari robot buatannya. Dan buat yang lupa, Duveld ini juga dikenal dengan sebutan loan sharking, atau kasarnya ya raja meminjam modal lah, ya semacam investor dan juga rentenir di saat yang bersamaan. Dimana awal chapter setelah pertemuan Luffy dan Lucci, duo combo yang buat arc Enies Lobby sangat emosional ini, dibuka dengan Luffy yang bertanya, kenapa kau ada di sini? Dan Lucci pun menjawab dengan sangat pintar, ya nggak pintar sih, cuma ini logis aja. Di sini dia bilang, kami adalah agen pemerintahan dunia. Yang Luffy pun jawabnya, lah iya juga ya, ini kan pula pemerintah, kita lah yang seharusnya nggak ada di sini. Aduh, bener-bener lah Luffy ini. Di sini Kaku merespon dengan bilang, oh ternyata ada Mugiwara dan bahkan Bonnie juga ada di sana. Dia bilang kepada Lucci agar tidak menyentuh Luffy topi jerami, karena saat ini topi jerami sudah menjadi seorang Yonkou dan kita tidak bisa asal melawannya tanpa perintah dari atasan. Yang ini sebenarnya cukup menarik, walau Yonkou bukan jabatan resmi seperti Luffy yang menerima mandat jadi Yonkou, ya kayak Sechibukai lalu ada perjanjian dengan pemerintahan dunia dan yang lain-lainnya. Karena untuk Yonkou ini yang menentukannya langsung pemerintahan dunia tanpa perlu agreement dari pihak keduanya alias Luffy ini sendiri, karena langsung ditentukan begitu saja. Yang ini sudah jadi semacam hukum tidak tertulis kali ya di bagian pemerintahan biar orang nggak asal nyerang Yonkou. Tapi oke lah, di sini Stussy dia meminta agen lain untuk memberikan informasi ke Angkatan Laut terkait adanya topi jerami di pulau ini. Di sini pun akhirnya Luffy sadar terkait atlas yang terkapar dan menyebutnya bocah itu.
Luffy pun minta Chopper untuk nyembuhin, tapi ya itu robot guys. Makanya Chopper cuma bilang, kayaknya lebih baik minta Frankie deh, bukan ke gue. Dan Lucci pun di sini bilang lagi kepada Luffy untuk gak ikut-ikutan masalah internal dari pemerintahan dunia. Tapi ya seperti yang sudah diprediksikan juga sih terkait Luffy ini dan dibahas di video-video lalu, nggak mungkin kan Luffy bakal diem doang. Itu Atlas loh yang dihancurin, orang yang sebelumnya ngasih dia makan sampai kekenyangan. Ingat, Luffy bahkan rela kasarnya ngancurin negara demi orang yang pernah ngasih makan. Dulu lah ketika Rebecca di Colosseum, lalu untuk Tama juga padahal dia bocah miskin tapi ngasihnya nasi doang. Dan kita juga melihat bagaimana respon Luffy terhadap Tama, apalagi terhadap Oshiroko doang yang ternyata Zoro pun ikutan kesal. Nah, ngomong-ngomong masalah makanan ini, bukankah kita ingat juga dulu Luffy benar-benar pernah marah sekali sampai harus bertarung dengan sang tangan kanannya alias Zoro walaupun tidak ada pemenangnya. Itulah dampak luar biasa dari seseorang memberikan Luffy ini makanan. Dan kita lanjut lagi, di sini kita baru pindah dulu ke markas utama Angkatan Laut. Mereka sudah mendapatkan informasi terkait bajak laut topi jerami yang ada di Pulau Egghead. Di sini Akainu bingung dengan bertanya, kenapa dia ada di sana? Lagi-lagi hal menjadi semakin rumit. Apa Vegapunk tahu tujuan sebenarnya dari si Pinol? Dan dia kan, karena di sini si Pinol memaksa masuk ke Pulau Egghead. Yang ini cukup menarik ya. Padahal kan si Pinol ini agen rahasia di bawah pemerintahan dunia dengan misi-misi yang mungkin cukup rahasia lah. Contohnya, ketika Doflamingo bohongin semua dunia, di situ Akainu bahkan tidak tahu. Karena di sini Akainu juga tahu tujuan asli dari si Pinol adalah untuk membunuh Vegapunk. Di sini Akainu punya insting yang cukup oke juga ya, dimana di situ dia mengasumsikan jika Vegapunk buat aliansi dengan topi jerami, maka kita akan mengalami kerugian yang sangat-sangat besar sekali dari sisi kekuatan. Ya wajar lah, kemampuan seperti semua Pacifista dan bahkan Serapim dikontrol penuh oleh Vegapunk. Di situ pun dia bertanya, bagaimana dengan Kizaru? Yang ternyata Kizaru sudah membentuk strateginya sendiri dan dia sudah pergi menuju ke Pulau Egghead yang sangat berlawanan dengan di spoiler kemarin kan. Di sini pun Akainu menyuruh agar Lucci menunggu Kizaru datang dan jangan sampai dia melawan topi jerami apapun alasannya. Oke, lagi-lagi ini yang bagian menarik. Kenapa ya dia nggak boleh sampai melawan Luffy dan kira-kira bagaimana dengan Kizaru? Yang sejujurnya ini akan sangat complicated, akan kita bahas di bagian analisis saja ya. Dan berpindah lagi ke Pulau Egghead, mereka kini sedang bertarung yang Luffy ternyata langsung berubah ke mode Gear 5-nya. Aduh, padahal penasaran nih gimana proses dia berubah ke Gear 5-nya karena tahu-tahu udah ada di mode itu saja. Chopper dan Jinbei dia memarahi Luffy karena seharusnya mereka mengikuti rencana awal dan langsung pergi ke bagian atas lab. Di sini kita juga melihat mode baru dari Lucci. Ya benar, dia bukan di mode hybrid biasa, tapi dia sudah awakening Zoanya dengan tampilan yang sangat unik karena bentukannya jadi mirip kayak Luffy nih. Ada awan hitam yang melingkari tubuhnya tersebut. Dia bilang, bukan hanya kau yang bertambah kuat topi jerami, dan kita pun berpindah ke bagian lab atas di mana Vegapunk yang asli sudah sampai di sana. Dia sangat buru-buru dengan berkata, oh jadi itu adalah pejuang putih atau White Warrior. Dia bertanya terkait perubahan dari Luffy ke nakama yang lain, di mana ya kru yang lain juga kan baru ngeliat ya Luffy di mode itunya. Dan situ Nami menjawab, bukankah itu hanya kekuatan dari Gomu-Gomu saja kan? Dan di sini Vegapunk pun menjawabnya dengan sangat menarik. Yang sebenarnya ini juga cukup penting sih, karena di spoiler kemarin dibilang jika Mythical Nika yang nggak ada di buku ensiklopedi, yang sejujurnya itu sangat masuk akal karena Nika ini baru ada setelah Awakening dan terakhir terjadi 800 tahun yang lalu. Tapi ternyata yang nggak ada itu bukan Mythical Nika, melainkan Gomu-Gomu no Mi ini yang nggak pernah ada. Dimana kenapa saya nge-highlight hal ini? Karena ini menurut saya sangat penting sekali. Di sini Vegapunk bilang hal seperti Gomu-Gomu tidak pernah ada di ensiklopedi Buah Iblis, yang berarti dari sini seharusnya cukup terkonfirmasi jika ensiklopedi Buah Iblis itu adalah hal yang dibuat di era sebelum Fate Century. Karena yang ada di situ adalah nama sebenarnya alias Nika dan bukan Gomu-Gomu no Mi. Dengan ini sepertinya sudah cukup terkonfirmasi ya ketika Sanji yang pernah baca buku ensiklopedi itu yang ada hubungan dengan ayahnya yang seorang ilmuwan alias Judge, yang ada hubungan juga dengan Mets dan Vegapunk. Tapi ingat, ada satu orang lagi yang pernah membaca buku Buah Iblis dan itu adalah Teach atau Kurohige. Apa jangan-jangan dia juga ada hubungan dengan Vegapunk? Ini bisa jadi teori yang sangat menarik, dinantikanlah di video lainnya. Dan kembali ke Vegapunk, di sini Usopp merespon dengan,
Lah, bodo amat. Tapi dia kan tetap bilang gomu-gomu. Di sini Vegapunk hanya merespon, wah, sungguh bentuk yang sangat indah. Di sebuah tulisan kuno, bentukan itu dipuja sebagai dewa. Dan Sanji pun kaget kayak, hah? Itu kan Luffy kan? Si idiot itu kan? Kenapa jadi dewa? Lagi-lagi Vegapunk tidak merespon kata-kata yang lain dan hanya terpukau melihat Gear 5 Luffy. Warrior of Liberation, seseorang yang selalu memberikan tawa dan buat orang tersenyum di wajahnya. Nama lainnya adalah The God of the Sun atau Dewa Matahari. Dan Nami pun merespon, Nika nggak pernah dengar tuh. Dan dijawab lagi oleh Vegapunk, tentu saja kalian tidak akan pernah mendengarnya karena semua hal tentang Nika sudah dihapus dalam sejarah. Dan selama manusia masih berharap akan sesuatu hal itu tidak akan pernah dapat dihilangkan dan akan terus selalu ada. Semua hal dulunya hanyalah sebuah harapan hingga akhirnya menjadi sebuah kenyataan. Dan contoh jelasnya adalah buah iblis itu sendiri. Ya, inilah yang menjadi judul chapter kali ini, di mana semua hal ada karena sebuah alasan. Di sini Vegapunk pun melanjutkan bahwa buah iblis ada dari keinginan seseorang terkait evolusi manusia yang setiap kemampuannya mewakili keinginan dari masing-masing orang. Namun karena hal itu sangat tidak natural, maka mereka pasti akan dibenci oleh lautan yang juga disebut sebagai Mother of Nature. Itulah alasan kenapa kelemahan buah iblis adalah air laut. Yang menarik lagi, Mother of Nature ini apakah benar-benar laut? Bukankah Ryokyu juga pernah berkata bahwa hutan adalah Mother of Nature juga? Atau mungkin ada saat di mana kemampuan yang tidak dibenci laut alias buah iblis air ini sendiri benar-benar diciptakan, dan banyak teori yang beredar jika itu adalah Imu kan dengan buah iblis lautan. Yang Imu dibalik adalah Umi yang berarti laut juga. Tapi mari kita lanjut terlebih dahulu. Di sini Vegapunk pun melanjutkan lagi bahwa semua orang menggunakan kemampuan itu. Kasarnya mereka adalah seorang yang hidup di masa depan dari impian orang-orang terdahulu. Jadi terkait Tuhan itu ada atau tidak, itu bukanlah masalah di sini. Ya pantas sih pemakan buah iblis dulu disebut sebagai manusia super. Di mana terlihat semua kru yang sangat kaget sekali, bahkan seorang seperti Sanji, Franky, dan Usopp yang wah ini gila banget. Di sini Vegapunk cuma berkata, bukankah dunia ini sangat menyenangkan? Wah, simple word yang berarti sangat dalam. Bahkan di sini kita melihat panel saat Luffy dan Lucci beradu tonjokan, dan buat kalian yang inget juga, dulu pernah ada liatin di awal duel mereka di NES Lobby yang sangat-sangat persis sekali. Ya emang sih Oda suka menggunakan tipe-tipe atau pola yang serupa persis lah seperti Luffy versus Bellamy dengan cara yang sama juga. Dan kembali ke lab bawah, di sini terlihat ketiga Seraphim, Jinbei, Hancock, dan Mihawk yang wah ini gede-gede banget sih bocah-bocah ini sudah sampai di bagian bawah bersama dengan Sentomaru. Awalnya di sini Sentomaru bertanya harus melawan siapa? Apakah si Pinol atau bajak laut? Tapi di sini Vegapunk pun memberitahu semuanya bahwa dia diincar oleh pemerintahan dunia. Dan di sini Sentomaru bilang, lah bukankah kalau begitu berarti mereka nanti akan menargetku juga. Dan di sini Vegapunk bawa masa lalu. Kalau dulu dialah yang bantu Sentomaru waktu masih miskin dan akhirnya bisa ngebawa sampai sekarang. Aduh, ini orang tua sialan bawa-bawa masa lalu aja lagi. Dimana Esbir yang dibawa si Pinol pun dia perintah Sentomaru untuk menyerang si Pinol yang ada di sana. Tapi yang menariknya di sini dia nyerang cuma pakai beam doang. Padahal dia punya kekuatan Nikyuu no Mi yang sangat OP itu seperti yang kita lihat di telapak tangan dari Esbir tersebut. Yang ternyata ada hierarki untuk penggunaan Seraphim ini. Yang tertinggi adalah Gorosei, lalu untuk semua Vegapunk, lalu juga Sentomaru, dan mereka-mereka sisanya yang diberi mandat untuk mengontrol Seraphim tersebut. Ya kasarnya kalau yang atas merintah A, yang bawah merintah B, maka yang didahului adalah yang A meng-override bagian yang B. Tapi yang menarik adalah Seraphim dia tidak bisa dikontrol menggunakan Denden Mushi, alias harus ada sosok langsung yang mengontrol hal tersebut. Yang ini pun sangat cocok seperti dulu Kobe yang bisa mengontrol Seraphim juga kan, dan yang akan kita lihat di akhir chapter nanti. Sentomaru di sini memerintah S-Neck untuk membawa topi jerami lain ke lab atas menggunakan roket, di mana S-Hawk dan S-Shark lah yang akan menahan si Pinol di sini. Jinbei pun kaget melihat dirinya dibuat klon seperti itu, yang wajar banget sih. Membuat klon tapi nggak izin dulu ke orang aslinya. Hey, itu pelanggaran HAM. Lanjut kita melihat pertarungan Luffy dan Lucci lagi, di mana Luffy masih terus tertawa dan tersenyum seperti biasa sepanjang pertarungan. Dia pun melompat kemana-mana sambil menghindari serangan
dengan Lucilla dan Luffy pun, dia mengeluarkan serangan yang bernama Gomu Gomu no Mogura, di mana dia mengubah lantai yang dia tonjok menjadi serangan dan memukul tubuh Lucci dengan cukup kuat karena membuatnya terhempas dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Luffy pun berhenti setelah dia melihat Sentomaru dan menyapanya dengan ramah, "Hey, ex-guy." Di sini Sentomaru minta satu hal kepada Luffy untuk membawa Vegapunk bersamanya. Ya tepatlah seperti prediksi kita kemarin, Luffy akan bertemu dengan Sentomaru dan Sentomaru juga akan berada di pihak Luffy karena seperti yang kita lihat, dulu Luffy pun pernah bilang jika mereka akan bertemu lagi, dan kita juga melihat seberapa respect Sentomaru terhadap Luffy yang bahkan timeline itu udah pernah saya bahas lengkap di video ini. Kalau perjalanan Luffy setelah time skip ini cuma kurang lebih 2 bulan saja. Nah, di sini pun Luffy yang sedang ngobrol memberikan waktu bagi Lucci untuk bergerak dan mengeluarkan Soru hingga akhirnya menyerang Sentomaru dengan Shugan-nya. Ya benar, ini Shugan ya, bukan Shigan, dimana Shigan itu satu jari dan Shugan adalah keseluruhan tangan. Dan serangan tersebut langsung menembus dada dari Sentomaru yang, wah ini nggak tahu sih bakal gimana. Shigan aja kata Oda sudah sangat mematikan sekali, apalagi ini Shugan yang satu full tangan. Terlihat Sentomaru pun sepertinya sudah langsung pingsan lah dan langsung KO, dimana Lucci berkata, hal yang perlu kita singkirkan hanyalah sang komandan. Seraphim, ikuti perintah kami. Yang sejujurnya ini cukup jenius. Dia punya quick thinking yang luar biasa. Di saat otoritas ngontrol Seraphim dikasih ke Sentomaru, dia hanya tinggal ngebunuh orang tersebut saja dan mereka bisa mengontrolnya lagi. Yang alasannya pun sangat clear sekali. Ya, walau memang masih ada Vegapunk di atas mereka, tapi kita nggak tahu nih Vegapunk bakal turun dan akhirnya ngontrol Seraphim atau gimana. Atau bukankah yang punya otoritas chip ini hanyalah Esbir saja, di mana untuk 3 Seraphim lain seperti Hancock, Mihawk, dan Jinbei masih ada di bawah Vegapunk dan tidak diberikan otoritas chipnya kepada CP0. Di sini pun Luffy melihat hal itu dengan sangat kaget dan marah sambil berteriak, wah ini udah OTW banget nih kalau udah kayak gini. Yang mana nih yang kemarin bilang Lucci bakal di KO one hit Luffy di mode biasa, toh dia sekarang udah berubah ke mode Gear 5-nya dan ngasih serangan, tapi masih kuat aja tuh untuk Lucci ini bangkit kembali. Banyak yang bandingin sama Big Mom bisa ngalahin Kid One Hit lah atau Patch One yang di one hit juga oleh Big Mom, yang padahal nantinya Queen pun bangkit juga, atau waktu Kaido ngegeprek si P0 Guernica di one hitnya. Atau udah pun pernah ngomong di SBS lalu bahwa yang berikan poster terbaru Luffy di mode Gear 5-nya atau mode Nika-nya kepada Angkatan Laut dan Morgan itu adalah Guernica yang sebelumnya digeprek oleh Kaido. Jadi kita masih belum tahu apakah dia masih hidup atau enggak. Serta di sini saya nggak bilang ya kalau Lucci setara sama Luffy, karena jika seperti itu, wah ini nggak mungkin lah. Berarti Oda memberikan Lucci buff yang gila-gilaan jika dibuat setara. Tapi harusnya ngerti sih, pola Oda Sensei itu nggak pernah terlalu fokus membahas power scaling. Jadi masalah power scaling seharusnya Luffy jauh di atas Luffy, yang saya sendiri pun bilang mending Jinbei aja lah yang lawan Lucci. Tapi kalau kita ngomongin dari sisi plot dan storytelling, Oda nggak mungkin dengan build up karakter sebaik Lucci bakal kalah secepat itu. Untuk fodder lain boleh lah, tapi ini Rob Lucci bos. Bahkan plot pun dibuat dengan semakin dalam dengan Luffy yang marah besar. Oh, bukankah itu semakin menarik? Yang oke lah, kita akan langsung masuk ke bagian analisis. Oke, seperti biasa, buat kalian yang cuma butuh review, kalian bisa langsung skip bagian ini ya. Yang tapi nih, setelah saya lihat di video-video dulu, ternyata malah banyak yang lebih nonton di bagian analisis ini. Aduh, emang mantap nih kalian semua. Oke, tentu saja, hal pertama yang akan kita bahas di analisis ini adalah Devil Nomi, aka Buah Iblis. Akhirnya, setelah 25 tahun One Piece berjalan, setidaknya kita diberitahu why, alasan Devil Nomi ini ada di dunia One Piece. Yang ternyata itu karena hasrat atau desire dari manusia-manusia yang bahkan kata-katanya sangat luar biasa. Pengguna Buah Iblis itu, mereka berada di dimensi yang sangat berbeda. Jadi buat kalian yang subscribe channel Devil Nomi, kalian sudah berada di dimensi yang sangat luar biasa. Wadaw. Yang menurut saya hal itu sangat-sangat masuk akal sekali, di mana ada buah iblis yang berguna dan ada yang tidak berguna, karena ya emang lah ada orang yang ingin menghilang biar bisa ngintip, yang clear lah ini Sanji banget. Ada orang yang ingin bisa ngubah outfit sekeinginan kita, nggak perlu berguna buat taruh, yang penting gue bisa tampil keren buat orang-orang tertentu, yang contohnya sudah bisa kita lihat dari Fuku Nomi milik Kinemon. Atau aduh saya suka gambar nih, bikin pensil ajaib deh biar semua gambaran menjadi
nyata muncullah buah iblis Kanjuro dan sisa-sisanya yang lain lah yang kita lihat semua buah iblis yang ada. Yang sejujurnya itu adalah hal yang sangat simpel sekali tapi sangat masuk akal. Mungkin yang masih jadi pertanyaan kita adalah bagaimana buah iblis ini terbentuk atau diciptakan? Atau jangan-jangan terjadi secara alami, secara tiba-tiba yang kayaknya enggak sih. Tapi nggak tahu sih. Harusnya ya seenggaknya ada how lah atau bagaimana pohon buah iblis ini diciptakan dan konsepnya bisa berhubungan dengan kebutuhan dari manusia ngeluarin hal-hal seperti itu. Dimana sebenarnya dulu saya pernah membuat video bagaimana asal mula buah iblis dan buat yang penasaran kan bisa tonton nih video ini yang udah 3 tahun lalu yang saya sendiri aja denger suaranya kayak gimana. Haha. Dimana yang menarik lagi adalah terkait desire create something yang dikatakan Vegapunk atau dengan keinginan. Dalam kata lain, keinginan ini hadir dari sebuah pikiran. Di situ kita bisa menciptakan segala hal. Persis seperti kata-kata Papak dahulu bahwa pikiran adalah hal terkuat yang kita punya. Dan dilanjutkan alasan dia bisa ngomong karena dulu dia berpikir bahwa dia adalah manusia hingga tiba-tibanya bisa ngomong. Ya sebenarnya nggak masuk akal sih, tapi alasannya masih bisa diterima juga lah. Yang sejujurnya ini ada hubungan dengan satu teori yang akan saya rilis hari Minggu nanti. Teori liar terkait Mihawk nih, jadi pastikan nyalain belnya juga ya. Lalu pasti yang jadi banyak pertanyaan adalah bagaimana terkait Awakening Zoan. Apakah semua Awakening bakal nyiptain awan di sekitar tubuhnya sama seperti Lucci dan Luffy? Yang seharusnya dari sini saya bisa bilang enggak sih, karena Yamato yang notabene Mythical Zoan dan belum Awakening saja, ada awan yang mengitari tubuhnya juga kan. Plus Lucci ini dia bukan Mythical Zoan loh, dia ini hanyalah Zoan biasa saja. Bahkan untuk Luffy, dia pun sudah punya awan yang mengelilingi tubuhnya tepat sebelum Awakening di semua mode Gear 4 dari Luffy ini. Tapi yang menarik adalah jika kita lihat mode Awakening dari Lucci ini sangat mirip seperti Hybrid tapi lebih ke Zoannya lah dibandingkan ke Humannya. Karena kalau lihat hybrid Lucci di mode biasanya itu lebih dominan kan mode manusianya dibanding mode leopardnya, sedangkan di mode Awakening itu lebih dominan di mode Zoannya atau di leopardnya dibandingkan mode manusianya. Lalu apa hubungannya? Kenapa saya membahas hal tersebut? Ini juga sebenarnya sudah pernah saya bahas dulu terkait Kaido, di mana saya yakin dia sudah bisa mengawakeningkan buah iblisnya karena kita melihat Kaido berubah ke wujud-wujud lainnya yang sangat berbeda. Terutama di mode Killing Spree Kaido lebih dominan naganya atau Zoannya dibandingkan manusianya. Karena kita melihat bahkan alisnya saja berubah menjadi alis naga. Karena kita lihat di mode hybrid biasa, alisnya adalah alis dari Kaido di mode manusianya yang bahkan kekuatannya pun meningkat sangat jauh sekali. Yang bisa saya katakan Luffy sendiri nggak pernah berhasil menguasai Kaido di mode Awakening-nya kan. Bahkan dia pun ngalahin Kaido di mode Zoannya loh, bukan di Awakening. Tapi oke lah, itu bahasan yang berbeda. Lalu jika kita bahas terkait Kizaru nih yang akan sampai ke Pulau Egghead juga, yang menurut saya ini adalah hal yang sudah seharusnya terjadi karena lagi-lagi kita akan melihat Sabondi Archipelago Part 2. Sentomaru dan Kizaru akan berada di tempat yang sama walau sekarang Sentomaru sudah terluka. Yang bahkan dulu pun ada pasifista yang sekarang di sini diganti oleh para Seraphim dengan keadaan yang tidak jelas nih karena otoritasnya sudah dikalahkan oleh Lucci. Luffy pun dan kawan-kawannya nggak akan dengan mudah sih harusnya bisa ngalahin para Seraphim. Toh Kurohyuga aja dulu kesusahan kan. Tapi jangan lupa juga satu hal, di tengah-tengah itu di semua arc Sabondi Archipelago kita melihat ada satu orang lain yang datang dan tentu saja orang itu datang untuk menolong seluruh kru topi jerami dan dia adalah Bartolomeo Kuma. Karena kita juga melihat kan Kuma ini menghilang entah kemana. Yang sebenarnya mirip sekali sih untuk polanya tapi dengan paralel yang sangat berbeda. Ya emang sih Oda selalu ngegunain pola-pola yang ada seperti ini. Dimana entah nih bakal keren banget gak sih kok nanti tiba-tiba Zoro lah yang datang. Karena Zoro sama Brook kan dia lagi diem di kapal doang. Gak mungkin lah mereka nggak denger ada keributan di bawah sana. Yang pastinya ini bakal epic banget. Di saat nanti Kizaru yang bersiap untuk menyerang Luffy, Zoro dengan coolnya ngelakuin apa yang Rayleigh lakuin dulu, yang dia memotong jalur cahaya dari Kizaru yang wah ini bakal gila banget. Dulu Zoro yang terkapar mau dibunuh oleh Kizaru, sekarang gantian nih. Dan nanti Kizaru bakal angkat tangan seperti dulu di momen dengan band Backman lah yang wah, jika benar-benar seperti ini bakal sangat epic banget dan mungkin bakal di akhir tahun kah Oda bikin kayak gini? Kita tunggu saja. Karena sadarkah kalian, Oda dia selalu mengulang pola yang sama di mana Dressrosa yang sangat mirip seperti Alabasta di versi udah kejadian nih. Ada banyak laut yang menguasai satu negara. Lalu Skypiea dengan Zou yang sama-sama naik ke langit.
dan ada hubungan dengan masa-masa ancient. Lalu setelahnya adalah Whole Cake Island yang persis seperti NES Lobby, di mana mereka mengambil kembali kru mereka, Robin dan Sanji, yang bahkan Bounty Luffy pun sama-sama naik 3 kali lipat setelah arc tersebut. Di NES Lobby dari 100 juta ke 300 juta, di Whole Cake Island dari 500 juta ke 1,5 miliar berry. Walaupun ini seperti Trial Bug lah, di mana dari Yuma, Kaido yang ada hubungan dengan Moria, Nightmare Luffy yang mirip Gear 5 yang bahkan di mana mereka bertarung tengah malam dan fajar datang, tanda kemenangan pun sama juga. Makanya sebenarnya yang bandingin Marineford sama Wano Kuni itu kurang tepat ya. Walaupun sebenarnya nggak pernah bilang secara langsung bahwa Wano Kuni bakal lebih dahsyat dari Marineford, yang ternyata yang Oda bandingin itu adalah nanti perang besar akhir akan bikin perang di Marineford seperti jalan-jalan di taman, dan Oda nggak bilang secara spesifik jika itu adalah perang Wano Kuni. Dimana menurut saya Egghead ini seperti Saboni Archipelago dengan orang-orang yang mirip juga, dimana semuanya nanti akan menghubungkan ke satu mega arc seperti Marineford, yang menurut saya perang Marineford ini akan terjadi di Pulau Elbaf. Ya, seperti yang sudah diforeshadowkan berkali-kali lah. Makanya berkali-kali diulangkan di chapter ini, kita nggak boleh asal-asalan menyerang Yonko, karena bakal membuat perang yang sangat besar. Nah, seperti kata Torao juga, Gear sudah diputar, dan Lucci pun sudah membuat marah Yonko, jadi untuk Gear ini nggak mungkin diberhentikan. Perang besar pasti akan terjadi, dan nanti akan terlempar ke Pulau Elbaf. Dimana bahasan lengkap terkait Elbaf ini akan kita bahas di video terpisah. Dan kita masuk ke sesi akhir dari video ini, yaitu pendapat saya pribadi terkait chapter ini. Dimana ini merupakan chapter yang sangat menarik sih, seenggaknya hal yang sudah ditunggu selama 25 tahun tentang Devil No Mi pun terjelaskan. Why-nya, alasannya, kenapa Devil No Mi ada. Dan awakening dari tuan lain seperti Lucci pun diperlihatkan, maka akan saya beri nilai untuk chapter ini 9 dari skala 10. Menurut kalian kira-kira berapa nih nilai untuk chapter ini? Serta mana nih yang kemarin misuh-misuh bilang saya tolol kalau Lucci itu ketakutan sama Luffy dan kabur, padahal itu fake spoiler yang aduh udah ngegas lagi marah-marah. Nih saya kasih highlight deh biar senang. Oh ya, jangan lupa juga minggu depan libur ya, dan kita masuk ke teori time. Lalu karena Gear 5 Luffy pun sedang tunjukkan lagi nih yang sedang anget-angetnya, dan buat kalian juga yang lagi cari kaos pertumbuhan Luffy dari kecil sampai ke mode Gear 5-nya, ada nih update kaos dari DNA Merchandise yang bahkan ini bukan kaos biasa loh, melainkan modelan kaos oversize yang sedang hits parah. Harga pun sedang ada promo untuk perilisan terbaru dari 200.000 hanya menjadi 120.000 saja. Untuk harga sini jelas lah ya, bahan premium dan sablonan pun sangat premium. Untuk pemesanan bisa COD dan ada gratis ongkir juga. Jadi yuk langsung klik link di deskripsi video ya. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.